Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo Sobat Bareta, saat ini Anda masih bersama dengan kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sedang ditemani saya Sis Uci dan hari ini dalam program musik kita akan bersama-sama mengenal tentang masa rawatan di rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Obrolan kita hari ini akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk dapat menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat silakan dapat mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. 087777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami. Oke, sahabat Bareta, musik edisi kita hari ini kita akan sama-sama mengenal sebenarnya berapa sih lamanya rawatan rehabilitasi di Bareta. Dan apa saja kira-kira dasar penetapan atau yang menentukan lama masa rawatan di Bareta. Baiklah, mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Bareta. Mungkin boleh Bro diperkenalkan dirinya ke sahabat Bareta semua. Oke, terima kasih Sis Uci. Saya Bayi Haki, sehari-hari bertugas sebagai konselor sekaligus juga program manajer ya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah atau Bareta ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi narasumber kita pada hari ini tuh sangat luar biasa. Jadi Bro Bayi Haki ini adalah seorang konselor gitu ya Bro ya. Konselor, Memang betul. sehari-harinya Ya. menangani klien, Betul sekali. juga sebagai program manajer begitu. Boleh dijelasin sedikit Bro Bayi Haki, program manajer itu kira-kira kerjaannya ngapain? Oke, program manajer itu sebenarnya jadi kita di sini kan ada berbagai tahapan layanan ya. Iya, Ada betul. tahapan-tahapan layanan yang nanti mungkin kita akan diskusikan juga tuh terkait dengan Oke. tahapan-tahapan layanan itu. Salah satunya memang ada tahapan layanan rehabilitasi lanjutan ya, atau mungkin sebagian ada yang mengenal dengan istilah primary, re-entry dulunya gitu ya. Iya, iya. Nah, program manager adalah person yang memang ditugaskan untuk mengelola program secara umum terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi, terutama nanti kita mungkin juga akan ngomongin terkait dengan visi dan lain sebagainya gitu. Nah, program manager tugasnya sehari-hari memang berkaitan dengan pengelolaan program lah secara tidak langsung, mungkin bahasa gampangnya begitu ya. Begitu ya. Berarti sehari-hari Bro Bayi Haki selain menangani klien secara langsung juga mengurusi program-program apa sih yang mau dilaksanakan gitu Betul, ya di ya, masa ya. rehabilitasi klien-klien di Ya, sini. ya. Oke, kita langsung ke tema yang sudah kita siapkan gitu ya tentang masa rawatan nih. Kira-kira mungkin sebelum ke situ boleh nggak Bro Bayi Haki sharing, dijelasin dulu kira-kira sebenarnya tugas dan fungsi utama atau bahasa kerennya nih core bisnisnya Balai Oke. Rehabilitasi Tanah Merah. Ya, jadi seperti yang kita tahu, Bareta ya atau Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini adalah salah satu unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh BNN Republik Indonesia. Tugas utamanya itu adalah di bidang rehabilitasi. Jadi Bareta memiliki tugas untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan atau penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi pada implementasinya kita melakukan rehabilitasi terhadap orang-orang dengan masalah kecanduan atau penyalahgunaan zat tadi, baik yang memang datang mengakses layanan atas inisiatif atau kemauan sendiri maupun sebagian ada yang memang melalui proses hukum. Dari sisi yang lain juga kita memang melakukan layanan rehabilitasi ini baik pada laki-laki ya dewasa
bahkan juga pada wanita, dan juga kita sudah menyediakan juga layanan untuk klien-klien di usia remaja atau adolesen gitu. Jadi Oke. cukup inilah ya, cakupannya cukup Cukup luas luas untuk ya, iya rehabilitasinya gitu. betul betul. Berarti, jadi sebenarnya Balai Rehab Tanah Merah itu adalah memberikan layanan rehabilitasi Betul, gitu iya. ya dan milik BNN Milik BNN. gitu ya, oke. Kira-kira nih Bro Baihaqi boleh dijelasin nggak ke sahabat Bareta dimanapun Anda berada ya, apa sih, model rawatan atau, metode yang dilakukan atau pendekatan apa yang dilakukan untuk klien-klien yang mau rehabilitasi atau yang sedang menjalani rehabilitasi? Oke, jadi kalau secara, metode atau model tadi ya, kita di sini memang, secara prinsip umum bahwa kita melakukan layanan atau rawatan rehabilitasi yang sifatnya, terintegrasi, baik itu medis dan sosial maupun juga dilakukan secara komprehensif. Nah, secara lebih spesifik kalau kita ngomongin soal metode, jadi kita memang ada yang berbasis pada istilahnya program driven gitu ya. Artinya segala sesuatu yang sifatnya memang sudah terstruktur, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu itu seluruhnya sudah terstruktur gitu. Ada jadwal harian dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita sebut sebagai program driven tadi gitu. Artinya seluruh klien, seluruh orang yang menjalani rehabilitasi di sini itu, mendapatkan layanan yang sama gitu dengan jadwal yang, sama. Mulai dari bangun pagi sampai dengan nanti, tidur lagi gitu. Atau dengan istilah lain kita memang juga menggunakan metode therapeutic community atau terapi komunitas. Tujuannya buat apa? Ini adalah dalam rangka, mengembalikan atau memperbaiki perilaku-perilaku yang sebelumnya berada di luar, barangkali tidak sesuai dengan norma-norma, value, Apa yang ada di nilai-nilai yang ada masyarakat di ya? masyarakat, dikembalikan, ke perilaku yang memang sesuai dengan harapan gitu. Kemudian dengan TC itu juga harapannya nanti ada keteraturan gitu ya, ada kedisiplinan, ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi, masing-masing orang gitu. Dan, pendekatan komunitas ini memang menekankan pada, fungsi atau keberdayaan dari komunitas itu sendiri untuk bersama-sama nanti mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, ini adalah metode yang sifatnya driven gitu, artinya tadi sudah terstruktur, Mhm, semua orang menjalani hal yang sama ya? sama gitu. Mhm, Nah, di sisi lain kan, tentu masing-masing orang juga punya kebutuhan yang berbeda-beda, betul betul. punya latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita ngomongin spesifik tadi soal, penggunaan zatnya, soal permasalahan adiksinya, psikososialnya dan lain sebagainya, mereka kan datang dengan, masalah yang berbeda-beda. Nah, untuk itulah kemudian kita tidak hanya menggunakan pendekatan atau metode yang sifatnya terapi komunitas yang terstruktur tadi, tapi juga ada, terapi yang sifatnya individual need gitu, artinya Mmm, berdasarkan kebutuhan individu dari masing-masing orang. jadi disesuaikan gitu, Disesuaikan, nanti, oke. berdasarkan dengan hasil asesmen dan lain sebagainya. Itu dari sisi metode. Kemudian di luar dari itu, untuk pendekatan sendiri seperti yang saya bilang di awal tadi, kita menggunakan pendekatan yang sifatnya terintegrasi antara layanan medis dan layanan sosial gitu. Jadi Oke. ada berbagai, profesional yang nanti akan memberikan terapi kepada klien, baik basisnya adalah, terapi medis maupun terapi psikososial gitu. Oke, berarti komprehensif gitu ya Ya, Bro betul. Baihaqi ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bro Baihaqi bahwa kalau, apa namanya, kalau metode ada yang memang sudah pakem Pakem. gitu ya, memang harus diikuti Ya, gitu ya seperti, jadwal ya, harian gitu ya dan kemudian ada yang memang secara personal disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan masing-masing klien gitu ya ya, Bro ya. ya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Bro Baihaqi kira-kira untuk menjawab banyak sih sebenarnya pertanyaan, mungkin masyarakat juga bertanya kira-kira berapa lama sih lama rawatan di rehabilitasi itu gitu dan apa apa yang menentukan atau apa yang menetapkan bahwa si A harus berapa lama, harus sebentar, itu kira-kira gimana Bro Baihaqi boleh Oke. sharing? Nah, ini tadi ketika kita bicara soal waktu, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita kaitkan dengan individual need atau kebutuhan individu, maka nanti tentu akan ada waktu yang beragam yang Oh dibutuhkan iya, seseorang untuk menjalani rehabilitasi gitu. Jadi
individual need atau terapi atau rehabilitasi berbasis kebutuhan individu ini tidak terikat pada waktu, tapi terikat pada pencapaian tujuan yang ditetapkan ketika rencana rawatan itu disusun gitu. Jadi tentu basisnya nanti kita akan melakukan berbagai atau serangkaian kegiatan mulai dari proses screening, kemudian assessment, pemeriksaan dan lain sebagainya. Ketika hasil itu sudah ditemukan, kemudian core masalah dari klien ini sudah kita dapatkan, nanti akan muncul yang istilahnya adalah kita sebutnya sebagai rencana rawatan itu tadi gitu. Oke. Nah, rencana rawatan ini tentu nanti akan ada berbagai indikator, ada berbagai tolak ukur ya, ketika rencana rawatan itu dianggap sudah selesai untuk klien kemudian dianggap siap kembali ke keluarga dan masyarakat gitu. Jadi waktunya akan sangat beragam dengan berbagai mekanisme yang ada, termasuk nanti juga rencana rawatan, kemudian hasil-hasil asesmen dan bahkan rencana untuk pulang atau kembali ke keluarga itu tadi pun nanti akan ada forum tersendiri yang memang membahas terkait dengan hal itu. Kita melakukannya melalui mekanisme yang namanya adalah konferensi kasus gitu. Jadi dari proses awal sampai nanti di akhir pun itu setidaknya kita akan melakukan 2 kali konferensi kasus gitu, di pre dan atau ketika awal pertama kali masuk dan ketika untuk persiapan pulang gitu, untuk melihat apakah klien yang bersangkutan sudah siap untuk kembali ke rumah, kembali ke keluarga dan masyarakat, atau masih memerlukan waktu tertentu lagi untuk menyelesaikan rencana rawatannya begitu. Oke, berarti penetapan masa rawatan ini Bro Bayhaki bukan ditetapkan oleh konselor ya, Bukan. Ya, sepihak begitu bukan ya. ya. Artinya itu dibawa ke forum kemudian didiskusikan bagaimana perkembangannya dan indikator-indikator yang sudah ditetapkan apakah sudah sesuai dengan rencana rawatan begitu ya Ya, Bro ya betul. Bayhaki. Oke, berarti kalau dulu mungkin ada yang bisa mengenal 3, 6 bulan, 12 bulan sama seperti misalnya hukuman penjara misalnya kalau di balai rehabilitasi bisa saja tidak seperti itu ya? Ya, ya betul. Oke. Oke, berikutnya kira-kira kalau boleh tahu Bro Bayhaki, kan tentunya pasti ada latar belakang ya. Kemudian pasti ada alasan utama kenapa program individual need based treatment ini diterapkan di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Ya, jadi kembali tadi ketika kita bicara tentang rehabilitasi, tentu kan kebutuhan masing-masing orang berbeda gitu. Kalau kita ngomongin dari hulunya bahkan misalnya motif ketika seseorang pertama kali menggunakan zat pun bisa jadi kan Berbeda-beda, berbeda-beda. iya betul. Kemudian alasan dia menjadi ketergantungan atau punya masalah dengan gangguan penggunaan zat atau adiksi itu tadi, faktor penguatnya, faktor pendorongnya itu juga kan berbeda-beda satu sama lain. Pun ketika kita bicara tentang dampak dari penggunaan zatnya di hilirnya ini, nanti kan akan memunculkan masalah yang juga berbeda-beda gitu. Dari sisi kesehatannya barangkali, dari sisi permasalahan psikososialnya nanti, keluarga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan situasi atau kondisi-kondisi yang mendukung untuk seseorang bisa pulih. Ini kan juga berbeda-beda Betul, gitu. betul. Lingkungan keluarga, lingkungan tempat pekerjaan, kemudian lingkungan Kemampuan diri sendiri dari juga internalnya betul. juga gitu. Tingkat motivasi dia, Betul. kemudian kemampuan daya tahannya, keinginan untuk berubah dan lain sebagainya ini kan berbeda-beda gitu. Sehingga memang tidak mungkin semua orang kita perlakukan sama dengan hanya tadi program yang berbasis pada waktu misalnya. Kan bisa saja orang datang ke rehabilitasi karena permasalahannya tidak sama ya mungkin dengan 2 bulan dia selesai gitu. 3 bulan selesai, tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin dia perlu waktu lebih lama iya. gitu. Nah, ini yang memang jadi perhatian kita gitu untuk kemudian kita tidak hanya berpatokan pada waktu tapi juga berpatokan pada kebutuhan seseorang dengan berbasis tadi hasil asesmen, kemudian kita lihat progres atau capaian dia terhadap rencana dan target-target yang sudah kita tetapkan di rencana rawatan gitu. Dan hal penting juga soal tadi kolaborasi ya. Jadi yang perlu kita lihat juga bahwa ketika kita menetapkan hasil asesmen dan rencana rawatan dan seterusnya, bahkan kita tidak hanya berbasis pada
kolaborasi dari tenaga profesional yang ada di kita gitu. Bahkan klien dan keluarga sekalipun juga kita libatkan dalam proses Oke. itu gitu. Jadi penggalian masalahnya, kemudian alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang mereka tetapkan itu juga bukan istilahnya ditentukan secara sepihak oleh Iya Bareta iya, nih, oleh betul. petugas-petugas yang ada di kita melalui mekanisme TC tadi, tapi juga bahkan melibatkan klien dan keluarga gitu. Jadi memang sangat kolaboratif lah gitu ya, dan Gitu. sangat komprehensif gitu secara tata laksananya. Oke, berarti kalau klien-klien di sini bukan penerima layanan yang pasif, begitu Betul, ya, ya, tapi mitra yang mitra aktif yang aktif. justru ya. Jadi bagaimana bukan hanya yang diberikan, tapi ada feedback dan dari situ kita bisa susun kembali, bisa disesuaikan Ya, lagi, betul begitu ya betul. Bro Bayhaki. Oke. Kemudian muncul pertanyaan, apa dong bedanya individual, need, treatment ini dengan, metode-metode, rehabilitasi lainnya atau yang mungkin yang lebih umum atau yang lebih konvensional itu apa? Apa pembeda yang spesifik Bro Bayhaki? Yang jelas ketika kita bicara tentang individual need berarti kan tadi memang melihat seorang klien secara utuh dulu gitu, dari berbagai sesi, dari berbagai sisi gitu ya, dari berbagai aspek yang dia miliki gitu. Jadi istilahnya kita akan melihat klien dari A sampai Z, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua tadi bahwa klien diperlakukan bukan sebagai objek, tapi Mhm. sebagai subjek dari rehabilitasi atau rawatan itu sendiri gitu. Jadi fokus utamanya bukan kepada waktu, bukan kepada program yang ingin kita berikan sebagai terapis, tapi berbasis pada kebutuhan individual dari klien itu sendiri gitu. Jadi penekanannya ada di situ gitu, tidak berbasis hanya pada eee, pasif sifatnya gitu. Klien menerima layanan secara pasif. Jadi itu dia menerima layanan secara aktif dan partisipasinya memang partisipasi yang bersifat kolaboratif satu sama lain gitu. Oke. Oke, kemudian kira-kira tadi Bro Bayhaki ada menjelaskan bahwa ada tim profesional ya, Ya. profesional-profesional atau profesi-profesi yang di Bareta gitu. Kemudian bagaimana tim profesional itu bisa menentukan kebutuhan klien ini nih gitu, atau indikator apa saja yang digunakan untuk menetapkan bahwa oh iya ini capaiannya tuh sampai di sini, nanti dia akan kita kembalikan ke masyarakat di level ini kalau dia sudah mencapai ini gitu. Ya, jadi, prosesnya tentu seperti yang saya sampaikan tadi berawal dari proses screening gitu ya, atau berikutnya dilakukan asesmen, dan dari proses asesmen ini pun sudah dilakukan asesmen yang secara komprehensif gitu. Jadi berbagai profesi yang tadi ada di layanan kita itu melakukan asesmen kepada klien untuk kemudian tentu outputnya adalah kita menemukan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh klien, mulai dari masalah penggunaan zatnya itu sendiri, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang lain gitu, seperti kesehatan, psikososial, dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian dari situ nanti akan ditetapkan yang namanya rencana rawatan. Nah, rencana rawatan ini ada tujuan-tujuan yang ditetapkan di situ untuk dicapai bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang tergambarkan ketika hasil asesmen dilakukan gitu. Nah, indikator-indikator inilah nanti yang akan menjadi tolak ukur kapan klien dianggap siap Mmm. untuk kembali melanjutkan pemulihannya di keluarga, di Di rumah, dan masyarakat di ya. masyarakat begitu. Nah, jadi ada indikator-indikator yang memang sudah ditetapkan. Nah, seluruh mekanisme ini tadi dibahas di proses yang namanya konferensi kasus Kasus gitu. ya. Jadi seluruh profesional akan berkumpul, akan membahas dan mendiskusikan hasil temuan-temuannya seperti apa, kemudian akan ditetapkan dalam bentuk rencana-rencana, intervensi-intervensi yang akan diberikan untuk membantu klien bisa mengatasi masalah yang dia hadapi ini tadi gitu. Mmm. Nah, di proses akhir nanti akan dilakukan konferensi kasus lagi gitu untuk melihat progresnya seperti apa. Apakah dianggap sudah tercapai? Apakah ada barangkali hal-hal yang belum tercapai lalu diperlukan modifikasi dari sisi intervensinya?
Bahkan termasuk juga akan diberikan misalnya rekomendasi atau saran-saran ketika nanti pulang ke rumah, apa hal-hal yang perlu klien dan keluarga lakukan gitu untuk Mhm. supaya pemulihannya ini bisa dipertahankan begitu. Oke, berarti di konferensi kasus terakhir ini juga mungkin bisa secara bahasa gampangnya menilai apakah si klien ini sudah dianggap dalam tanda kutip siap gitu Ya, ya betul untuk ya. Nah, kembali ke masyarakat, kembali ke kehidupannya lagi gitu ya. ya, Nah, Bro Baik. kalau kita ngomong secara lebih spesifik lagi misalnya tentu kan ada indikator-indikator itu. Salah Betul. satu yang mungkin bisa kita kasih gambaran adalah ada pengukuran yang namanya tahapan perubahan gitu. Kemudian ada pengukuran tingkat kualitas hidup dari klien ini, perubahannya sejauh mana Iya, gitu dari yang tadi ketika pertama kali masuk sampai dengan sekarang apakah sudah ada peningkatan dan peningkatan ya. seterusnya gitu. Jadi memang ada berbagai indikator yang nanti menjadi tolak ukur gitu dari tadi apakah diindikasikan sudah siap atau belum untuk kembali ke keluarga dan ke rumah. Oke. Boleh sharing pengalaman sedikit mungkin Bro Baihaki pada saat menangani klien? Pernah ada yang apa progresnya harapannya kan maju terus nih, Ya, apakah betul. Bro Baihaki selama menjadi konselor boleh sharing sedikit pengalamannya? Ada yang stuck atau mungkin ada yang kok jadi regres gitu, pernah nggak sih ada yang terjadi kayak gitu? Ya, tentu tentu beragam banget ya, Iya, karena ada banyak klien seperti yang saya bilang tadi dan sebagian memang tidak seluruhnya itu, progresnya selalu maju ke depan istilahnya betul, gitu ya. Ada iya, yang memang jalan di tempat, ada yang bahkan mungkin terjadi regres gitu iya, atau mundur, ada hal-hal yang, sebelumnya dia sudah mampu, sudah bisa lakukan dan seterusnya, tapi kemudian, ini menjadi hal yang menjadi hambatan buat, klien gitu. mhm, Tentu, ini adalah hal yang wajar saja sebenarnya gitu, wajar karena kan semua orang punya prosesnya iya sendiri-sendiri gitu betul, dan itu cukup sering juga kita temukan gitu. Hanya kan tinggal sebagai terapis, sebagai staf yang mendampingi tentu, kita melakukan modifikasi-modifikasi gitu untuk bagaimana bantuan yang kita berikan kepada teman-teman klien ini bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Supaya harapannya tadi, apa-apa yang menjadi indikator, apa-apa yang diharapkan menjadi tolak ukur perkembangan klien ini bisa, kembali on the track lah seperti betul itu gitu. betul betul. Artinya berarti jadi seorang terapis atau profesional di bidang rehabilitasi tentu harus punya banyak skill ya Bro Baihaki ya. Soalnya kalau kita kan, berhadapan langsung dengan seseorang yang kita harapannya maju terus, Ya. harapannya progres, tapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang mungkin akan ada tahap bosan, tahap bingung, stuck, bahkan mungkin ada yang mundur gitu ya. Jadi memang harus benar-benar penuh dengan punya pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni begitu ya Bro Ya Baihaki? ya, betul. Jadi, hanya memang tadi karena kembali lagi ke awal bahwa sudut pandang kita adalah sudut pandang, berpusat kepada klien gitu. Jadi, prosesnya adalah kita memang betul-betul, tanggung jawab perubahan ini kan sebenarnya ada pada klien gitu. Betul sekali, Bukan, eee, kita yang melakukan perubahan, tapi betul, kita adalah fasilitator bagi klien untuk melakukan perubahan-perubahan mhm, itu gitu. Sehingga memang, dari sisi pendekatan, dari sisi atau kalau dibilang tadi keterampilan dan lain sebagainya, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan yang diperlukan oleh betul betul klien betul. gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita sebelum melanjutkan diskusi, kami tetap membuka ruang untuk diskusi bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Di sini sudah ada Bro Baihaki. Dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 087777165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Bro Baihaki nih sepertinya sudah ada yang masuk pertanyaan. Sebentar saya bacakan. Dari Bapak Andi, dari Bengalon, Pak Andi dari Bengalon. Bertanya, bagaimana seorang klien itu bisa dilibatkan dalam proses penyusunan, yang dikatakan tadi rencana rawatan yang berbasis kebutuhan individu. Oh jadi, Pak Andi ini bertanya, gimana sih caranya melibatkan klien mungkin Ya dalam ya. rencana rawatan tersebut? Oke, mau langsung dijawab Bro Baihaki? Boleh boleh, Asik. ya.
Oke, ya jadi pelibatan klien dalam konteks rencana rawatan tadi, ini bahkan dimulai dari sejak proses asesmen kan gitu. Jadi Oke. artinya sejauh mana masalah yang dihadapi klien ini kan yang paling tahu adalah klien itu sendiri. Iya, Bagaimana latar belakang kehidupan dia yang paling tahu adalah klien itu sendiri gitu. Nah, jadi eh, fokusnya adalah kita melihat permasalahan justru tidak hanya dari sudut pandang kita gitu. Artinya istilahnya apa ya? Bukan kita yang memvonis si klien punya masalah A, masalah B, iya, C, D betul gitu, betul betul. tapi klienlah yang nanti akan mengidentifikasi gitu bahwa saya punya permasalahan A, B, C, dan D gitu. Kemudian untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itulah kemudian kita lakukan diskusi-diskusi gitu. Artinya eh, sebagai fasilitator, sebagai terapis akan istilahnya apa ya? Memberikan menu barangkali gitu. Menu yang ini bisa menjadi opsi-opsi bagi klien mengatasi sendiri permasalahan-permasalahannya itu tadi gitu. Jadi mulai dari proses identifikasi masalah sampai dengan penentuan treatment apa yang paling cocok buat klien dan indikator-indikator keberhasilan atau capaian yang nanti ingin dicapai setelah proses ini dilakukan itu dilakukan secara diskusi gitu. Artinya ada sudut pandang klien, ada persetujuan klien yang dilakukan secara kolaboratif ini tadi gitu. Jadi bukan istilahnya klien datang ke tempat kita kemudian langsung kita tetapkan oh masalah Iya kamu betul, ABCD mhm, gitu. Nanti kamu harus ikut kegiatan harus ABCD juga. Kalau sudah selesai ini oh bisa pulang atau siap pulang misalnya. Tidak seperti itu gitu. Jadi oke. yang dimaksud dengan pelibatan tadi adalah proses ini dilakukan secara bersama-sama gitu, mulai dari identifikasi masalahnya, kemudian melihat alternatif-alternatif penyelesaian, kemudian juga menetapkan indikator tadi sampai bersama-sama mengevaluasi. Ya tentu, tapi ketika kita bicara tentang klien kan sebagian barangkali tidak punya gambaran yang jelas tentang dirinya Betul gitu, atau betul betul. dia bingung. Dia juga bingung dengan dirinya, Ah, apa yang terjadi sama perubahan saya gitu ya. perubahan apa yang mau saya lakukan dan Iya seterusnya betul, gitu. Nah, disitulah peran terapis gitu. Jadi bukan mmm, berarti sepenuhnya ditentukan oleh klien juga gitu. iya, Artinya sekali lagi ini adalah proses yang sifatnya kolaboratif kolaboratif, atau iya iya, dilakukan secara bersama-sama itu tadi gitu. Ada mmm, sudut pandang klien klien, sebagai subjek, tapi juga ada sudut pandang kita sebagai profesional yang bisa memberikan advice atau saran-saran yang bisa dilakukan oleh klien gitu. oke luar biasa sekali jawabannya dari Bro Baihaqi, semoga terjawab ya, pertanyaannya Pak Andi dari Bengalon. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bro Baihaqi dari Ibu Indira dari Melak. Bu Indira ini dari Melak, pertanyaannya, bagaimana sih proses asesmen itu dilakukan untuk menentukan, kebutuhannya itu? Jadi mungkin bertanya bagaimana sih proses asesmen itu kemudian bisa menentukan, "Oh iya ini loh treatment yang akan diberikan kepada si klien," begitu. Silahkan Oke, ya. Berbahagia. Jadi berbicara tentang asesmen, pertama tentu bahwa asesmen ini dilakukan dengan menggunakan alat atau tools yang memang sudah terstandar gitu. Jadi ada berbagai alat tes, salah satunya misalnya kalau di awal kita menggunakan alat tes ada yang namanya adalah ASI atau Addiction Severity Index gitu. Nah, ini adalah alat tes atau alat ukur atau tools assessment yang memang terstandar secara internasional dan digunakan di seluruh dunia katakanlah begitu gitu Mhm. ya. Yang kedua dari sisi petugas atau asesor atau orang yang melakukan asesmen pun ini dilakukan oleh petugas yang memang sudah terlatih gitu untuk melakukan itu gitu. Jadi asesmen ini ketika kita tadi bicara tentang bagaimana itu asesmen dilakukan ya setidaknya dua hal itu memang menjadi kata kunci juga nih gitu, agar asesmen ini memang dianggap valid gitu ya, dianggap bisa digunakan untuk proses-proses rehabilitasi selanjutnya gitu. Nah, dari gambaran permasalahan yang didapatkan ketika asesmen tadi itu kan ada berbagai domain lagi nanti tuh seperti Iya yang saya betul. bilang tadi. Kita tidak hanya bicara tentang penggunaan zatnya saja, Oke. pakai atau tidak pakai gitu, tapi berbagai aspek dalam diri seseorang gitu, mulai dari masalah
kesehatannya, misalnya kemudian Masalah bagaimana hukum ya, hukum, permasalahan dia hukum, kemudian bagaimana relasi dia dengan sosial begitu ya. sosial, keluarga, lingkungan sekitar dan seterusnya gitu. Nah, seluruhnya itu nanti akan dilihat, diukur secara tentu ada ada indikator-indikatornya gitu Iya ya. Ada betul. angka-angka tertentu nanti yang akan menentukan sejauh mana masalah itu terjadi pada seseorang gitu. Kemudian alternatif-alternatif menyelesaikan Mhm. permasalahannya juga seperti apa itu, sudah ada memang tools-tools yang sifatnya tersandar gitu. Oke, jadi artinya kalau di asesmen itu bukan hanya sekedar tanya jawab begitu ya Ya, Bro bukan Bayhaki bukan. ya. Jadi artinya ada unsur klien juga yang harus bukan hanya menjawab tapi diikut sertakan untuk bisa menentukan kira-kira seberapa berat nih Ya, masalahmu begitu ya Bro ya Bayhaki betul. ya, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih dari para pendengar Radio Bareta, sahabat Bareta di seluruh Indonesia ya. Ini dari Pak Mario Burhans dari Lampung ya, bertanya, kira-kira ada nggak sih pelatihan khusus untuk terapis layanan rehabilitasi untuk mendukung program rehab berbasis individual need based treatment? Oh, yang ditanyakan apakah ada pelatihan khusus untuk terapis-terapis di Bareta nih yang menerapkan individual need based treatment ini? Silahkan Bro Ya, Bayhaki. tentu saja ada ya. Jadi Oh ada pasti ada ya, sudah berbagai dipastikan ya ada. ya, karena, tentu ini harus dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya itu ya, dengan berbagai latar belakang tadi gitu. Jadi, kalau kita bicara tentang kompetensi barangkali Iya. gitu ya, kompetensi ini kan karena kita memang berasal dari profesi yang beragam, tentu ada kompetensi yang melekat ke profesinya itu sendiri gitu. Mhm, Misalnya sebagai dokter tentu ada kompetensi sebagai dokter betul. gitu, kemudian perawat, konselor dan seterusnya. Nah, di luar dari itu tentu juga ada keilmuan terkait dengan rehabilitasi itu sendiri gitu. Nah, ini kan Mmm, ada berbagai apa ya, opsi, ada berbagai track-track pelatihan-pelatihan yang bisa, diikuti gitu untuk mendukung, peningkatan kompetensi di bidang, rehabilitasi secara lebih spesifik gitu. oke, luar biasa sekali jawabannya. Semoga terjawab ya Bapak Mario Burhans dari Lampung. Oke, itu tadi, Bro Bayhaki ya, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bentuk antusiasme para pendengar Radio Bareta untuk bisa share, ingin menggali lagi, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan individual, need based treatment. Oke, kembali ke laptop ya kalau kita Oke. bisa pakai istilah itu ya. Bro Bayhaki boleh dijelasin nggak ke sahabat Bareta semua itu gimana sih kira-kira gambaran umum dari tahapan rawatan dalam, program ini ya, program khususnya individual need based treatment ini dan kemudian kira-kira berapa lama sih biasanya yang, masa rawatan yang berlangsung? Kemudian apa sih, apakah durasi rawatan tersebut satu klien itu kemudian berbeda dan apa pembedanya? Begitu. Silahkan Bro Oke, Bayhaki. nah kalau bicara tentang tahapan tadi tentu kembali lagi ya ke konsep ada yang sifatnya driven, Ya, program driven, ada terstruktur yang ya? individual gitu. Mhm. Kalau secara driven ya setelah tadi adanya proses screening, assessment, penerimaan awal dan seterusnya, biasanya seorang klien akan masuk pada tahapan awal yang kita menyebutnya sebagai, tahap atau fase MEV gitu ya. Oke, Monitoring, evaluasi, fisik fisik dan dan, psikososial gitu. Jadi, di tahapan ini kita, seorang klien akan dilakukan observasi, dilakukan, penilaian lebih mendalam, lanjutan terkait dengan, penggunaan zatnya, termasuk juga menyiapkan klien untuk bisa masuk ke tahapan berikutnya nanti yang kita sebut sebagai, tahapan rehabilitasi lanjutan itu tadi. Atau mungkin sebagian dulu ada sahabat Bareta yang barangkali mengenalnya dengan istilah primary primary atau ya. re-entry gitu ya, itu adalah tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Tapi secara umum tadi kita bisa bedakan menjadi tahapan MEV dan tahapan, Rehab rehabilitasi lanjutan lanjutan ya. seperti itu. Itu secara driven-nya ya, artinya secara tahapan yang memang sudah terstruktur sifatnya Mhm gitu. Nah, mhm. di luar dari itu, tentu tadi kembali kepada tahapan individual masing-masing orang. Nah, disinilah nanti yang akan berbeda nih, terkait dengan masa, Iya rawatannya atau betul, waktunya gitu. berapa Misalnya lamanya tadi ya? ketika terutama pada tahapan yang rehabilitasi lanjutan gitu.
tidak semua klien misalnya katakanlah masuk di hari yang sama nanti juga akan Keluar pulang di di hari yang sama hari yang juga ya. sama gitu. Karena ini akan sangat tergantung pada tahapan perubahan, pada progres, pada perkembangan dari masing-masing klien itu sendiri gitu. Jadi waktunya akan berbeda-beda tergantung pada hasil evaluasi ini tadi gitu. Hasil evaluasi nanti kalau kita bicara tentang prosesnya tentu seorang klien akan bisa pulang, akan bisa kembali ke keluarga ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari tim case conference di fase akhir itu tadi Iya, gitu. betul, Jadi betul. berdasarkan itulah nanti klien akan pulang gitu. Jadi kembali lagi durasi tidak akan sama pada masing-masing klien. Sangat tergantung pada latar belakang permasalahannya, kemudian sejauh mana perkembangan klien dalam menjalani perawatan selama berada di sini. Oke. Jadi ya memang pasti tentu dari awalnya saja masalahnya, latar belakang Latar belakang, ya. penggunaan, kemudian masalah yang dihadapi, kemudian faktor individunya juga, kemudian itu yang akan membuat individu satu dengan individu yang lain akan Ya. berbeda begitu ya, Bro Ya, Baihaqi. termasuk juga barangkali progres atau kecepatan klien dalam Oke. mencapai indikator-indikator yang Yang tadi sudah sudah ditetapkan. ditetapkan. Jadi ya barangkali bisa aja nanti pada case tertentu latar belakang masalahnya misalnya mirip Mirip, atau sama gitu ya. Kemudian permasalahan yang dihadapi juga mirip atau sama gitu. Tapi kan progres atau kecepatan masing-masing orang dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan kriteria dan indikator perubahan itu tadi kan masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda gitu. Jadi bisa saja berbeda-beda pada akhirnya gitu. Oke. Kemudian kira-kira nih Bro Baihaqi, siapa saja sih yang terlibat ya di dalam tim rehabilitasi yang mungkin yang akan memantau gitu, yang akan memonitor individual need based treatment ini. Kemudian bagaimana proses kolaborasinya dan menyusun supaya menjadi suatu rencana rawatan yang komprehensif, serta bagaimana tim ini tuh bisa melakukan evaluasi atas penyesuaian rawatan selama masa rehabilitasi. Ya, jadi kata kuncinya ini kembali lagi adalah mekanisme konferensi kasus tadi gitu. Jadi konferensi kasus ini akan diikuti dan dihadiri oleh lintas profesi atau disiplin keilmuan gitu. Mulai dari proses penerimaan awal, jadi teman-teman yang terlibat di penerimaan awal, kemudian para asesor atau yang melakukan asesmen, kemudian tenaga kesehatan, dokter, perawat, termasuk juga ahli gizi, kemudian para konselor yang menangani. Berikutnya juga ada misalnya petugas-petugas di pembinaan mental, petugas-petugas di instruktur vokasional, bahkan itu semua terlibat dalam proses konferensi kasus ini tadi atau case conference ini. Jadi ini akan diikuti oleh lintas profesi, lintas disiplin berdasarkan keilmuannya masing-masing. Yang di luar dari itu kemudian kita juga punya yang namanya tim supervisi klinis gitu. Jadi tim supervisi klinis ini nanti bertanggung jawab atau punya peran dalam menguatkan, memberikan masukan dan lain sebagainya terhadap hasil-hasil dari asesmen, kemudian rencana-rencana yang dibahas di mekanisme case conference atau konferensi kasus itu tadi gitu. Jadi dari situlah nanti proses ini ketika pertama kali, kemudian di akhir evaluasi itu juga dilakukan kembali untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana rencana rawatan yang disusun udah tercapai atau bisa diselesaikan begitu. Oke. Tampaknya banyak sekali nih Bro Baihaqi yang antusias dengan diskusi kita di Ngusik kali ini ya. Ini masuk lagi nih Bro Baihaqi, masih boleh bertanya Boleh, ya boleh. soalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ais dari Samarinda. Oke, bertanya, apakah keluarga dilibatkan dalam individual need based treatment pada klien yang sedang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Tanah Merah? Dan bagaimana keluarga bisa tahu progres klien selama masih menjalani rehabilitasi? Terima kasih. Dari Ais dari Samarinda. Silahkan Oke, Bro Baihaqi. baik. Nah,
Bicara tentang pelibatan keluarga, jadi keluarga itu memang kita libatkan dari proses awal bahkan ketika klien pertama kali masuk sampai dengan nanti selesai. Di awal tadi kalau kita bicara tentang assessment ya atau di tahapan penerimaan awal itu assessment tidak hanya kita lakukan pada klien, tapi kita juga melakukan assessment kepada keluarga gitu. Jadi ada sudut pandang keluarga yang kita lihat untuk menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Ini pada proses awal. Kemudian selama rehabilitasi berlangsung pun keluarga juga akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan, berbagai intervensi dan terapi yang diberikan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah gitu. Misalnya kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok, itu ada family support group atau kelompok dukungan keluarga gitu yang memberikan informasi, edukasi, kemudian forum sharing dan diskusi bagi keluarga bagaimana bisa mendampingi teman-teman klien dalam menjalani pemulihannya. Di luar dari itu, ada juga sesi-sesi yang sifatnya individual gitu. Misalnya seperti ada konseling keluarga, nanti ada dialog keluarga dan seterusnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing klien. Nah, ini nanti intensitasnya juga akan berbeda-beda nih kalau yang sifatnya individu ini. Tadi ada klien tertentu yang mungkin dia akan memerlukan keterlibatan keluarga yang sangat intensif misalnya dengan durasi yang lebih banyak, frekuensi lebih banyak, atau ada juga yang memang pelibatan keluarganya tidak sebesar itu gitu. Nah, di sini kita ada mekanisme yang namanya e-corner salah satunya misalnya. Jadi pendekatan keluarga yang individual tadi memang ada yang sifatnya kalau mau diistilahkan online dan offline gitu ya. Iya, betul. Kalau yang offline ya memang keluarga di waktu tertentu nanti akan kita minta hadir kesediaan untuk hadir di tempat kita gitu untuk melakukan konseling tadi atau ada dialog keluarga dan seterusnya gitu. Tapi ada juga yang memang sifatnya tidak onsite lah gitu, artinya online tadi kalau mau dibilang lewat telepon, barangkali lewat video call dan lain sebagainya. Nah, pelibatan ini dilakukan melalui pendekatan itu. Di fase akhir pun nanti juga keluarga akan dilibatkan kembali gitu. Jadi semua klien yang akan pulang atau akan selesai program itu mereka akan bisa pulang kalau dijemput oleh keluarga atau penanggung jawabnya gitu. Atau kalaupun tidak dijemput ya setidaknya ini serah terimanya nanti pasti akan dengan keluarga gitu atau penanggung jawabnya. Untuk apa? Untuk kita menyampaikan progres tadi kalau mau dibilang kalau saya mau tahu sampai bagaimana atau sampai di mana itu di fase akhir adalah sesuatu yang sifatnya wajib, mandatori gitu. Jadi kita nggak bisa klien itu pulang sendiri ke rumah gitu. Iya, selesai. betul. Teman-teman terapis nanti akan ketemu dengan keluarga untuk menjelaskan proses rehabilitasi berjalan sejauh mana, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi ke depan akan seperti apa. Untuk dukungan-dukungan pemulihan yang diberikannya seperti apa gitu ya, Bro Bay. Itu fase akhir sudah pasti ya. Kemudian di tengah-tengah tadi pun juga keluarga juga setiap waktu bisa menanyakan atau mendiskusikan progres dari masing-masing klien melalui mekanisme e-corner tadi ke konselor atau ke terapisnya masing-masing. Jadi ada sesi-sesi khusus memang dengan keluarga dan kita sudah menyediakan wadah untuk itu gitu ya, menyediakan mekanisme untuk itu melalui yang kita sebut tadi sebagai e-corner gitu, forum yang memang memfasilitasi untuk keterlibatan keluarga di situ. Iya. Oke, semoga terjawab untuk Ais dari Samarinda. Kemudian ada banyak nih ya Bro Bayhaki, jadi siap-siap. Kemudian ada juga pertanyaan dari Bapak Ahmad Suryadi. Beliau bertanya, mengapa Bareta merubah masa rawatan? Apakah ada jaminan orientasi pada kebutuhan klien yang lebih sukses untuk sembuh daripada menggunakan durasi yang seperti sebelumnya? Silakan. Kenapa diubah dan bicara soal jaminan gitu? Ya. Satu hal yang mungkin penting juga ya perlu kita garis bawahi itu bahwa yang namanya pemulihan itu akan berlangsung seumur hidup. Ya. Yang terbatas adalah masa rehabilitasi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang nanti ujungnya adalah soal kesuksesan pemulihan,
kita tidak bisa hanya menggantungkan itu pada seberapa lama seseorang menjalani rehabilitasi gitu. Artinya memang tidak ada juga jaminan orang yang lebih lama menjalani rehabilitasi pasti pemulihannya akan lebih sukses dibandingkan orang yang lebih pendek misalnya. Kalau kita hanya berpatokan pada waktu saja gitu. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti individual need ini kemudian eh, mengubah time frame waktu dari yang lebih lama menjadi lebih pendek gitu. Bukan itu penekanannya sebenarnya, tapi penekanannya adalah seseorang menjalani rehabilitasi lamanya berdasarkan kebutuhan individual dia gitu. Berdasarkan sejauh mana perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan dia untuk bisa melanjutkan pemulihannya di luar bisa dilakukan gitu. Iya. Jadi ini yang mungkin juga masih sebagian orang menganggap bahwa perubahan ke individual need ini tadi sekedar untuk mempersingkat waktu Waktu, misalnya. iya Belum betul. tentu, bisa jadi nanti ada klien-klien tertentu yang waktunya akan lebih lama misalnya disesuaikan gitu. Jadi tidak berbasis pada waktu gitu, tapi berbasis pada ketercapaian indikator pemulihan yang tadi sudah ditetapkan di rencana rawatan gitu. Oke. Semoga terjawab untuk Bapak Ahmad Suryadi ya. Kemudian masih ada lagi nih Bro Baihaqi Oh, cukup banyak ya. pertanyaannya. Sangat antusias sepertinya para pendengar Radio Bareta hari ini ya. Dari Bapak Komarudin Abdullah dari Samarinda. Kemudian bertanya, apakah rehab berbasis kebutuhan individu ini sudah ada basis bukti keberhasilannya? Kemudian ada testimoninya juga. Semoga Balai Tanah Merah sukses. Salam dari kami orang tua pasien yang Amin. pernah rehab di sana. Begitu. Silahkan mungkin Bro Baihaqi boleh menjawab dan menanggapi testimoni atau ungkapan dari Ya. seorang orang tua yang pernah putranya direhab di sini. Ya, jadi kalau bicara soal basis, tentu ini dua-duanya tadi ada basis ini ya. Nanti kalau kita ngomongin soal evidence base-nya mungkin agak terlalu panjang ya kalau kita bahas di sini. Tapi dua-duanya baik yang sifatnya program driven maupun yang individual tadi itu memang berbasis bukti seluruhnya gitu ya. Makanya ketika tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan individual pun kita kan tidak sepenuhnya melupakan yang Lama program ya, driven iya tadi betul. gitu. Jadi ini adalah kombinasi yang harapannya bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Jadi kembali lagi yang perlu kita tekankan dari pemulihan ini adalah waktu rehabilitasi memang bisa jadi berbatas waktu gitu. Jadi tapi program pemulihan ini akan berlangsung seumur hidup gitu. Nah, ini yang sangat penting nanti. Nah, makanya peran keluarga, peran individu itu sendiri, kemudian peran masyarakat nanti akan sangat penting juga di sini gitu. Makanya kalau kita bicara pelibatan keluarga dan lain sebagainya, nanti di individual need ini juga akan sangat intens ini, akan sangat banyak melibatkan keluarga, faktor-faktor pendukung yang lainnya gitu. Oke. Semoga terjawab ya kepada Bapak Komarudin. Jadi artinya bahwa individual need based treatment ini memang sudah ada evidence base-nya. Ya. Jadi bukan Balai Rehab Tanah Merah kemudian membuat sendiri program begitu ya. Jadi memang sudah terbukti keberhasilannya begitu. Kemudian yang terakhir nih Bro Baihaqi dari Hasna dari Kutai Barat. Saya Hasna dan anak saya, yang ini rehabilitasi anak. Saya Hasna dan anak saya menggunakan narkoba. Kami bingung apakah bisa tetap rehab di sana, tapi sekolahnya ndak putus, dan berapa lama kira-kira rawatan rehab untuk anak saya? Silahkan. Oke, nah terkait dengan klien-klien yang masih di usia sekolah ya. Jadi secara prinsip kita Bu Hasna tadi ya. Ya. Secara prinsip memang rawatan atau rehabilitasi yang kita lakukan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah berprinsip bahwa pemenuhan hak-hak anak itu menjadi sesuatu yang pegangan penting kita gitu. Jadi pada kasus anak atau remaja usia sekolah yang juga punya permasalahan adiksi, punya permasalahan gangguan penggunaan zat, ini kan berarti dia
kalau secara kebutuhan dia atau haknya kan setidaknya ada dua berarti. Hak dia untuk rehab, tapi di sisi lain dia juga punya Punya hak, kebutuhan atau hak dasar terkait dengan pendidikan ya. pendidikan dan sekolahnya gitu. Nah, dua-duanya secara prinsip ini adalah hal yang memang harus berjalan gitu. Nah, itu pegangan utama kita tuh. Kalau bicara tentang teknisnya nanti bagaimana, ya kita tentu perlu kolaborasi juga dengan pihak sekolahnya Sekolah, gitu. Pada kasus-kasus tertentu misalnya berdasarkan pengalaman kita ya, ada sekolah-sekolah yang memang memberikan izin atau cuti gitu misalnya dispensasi untuk waktu begitu ya. dispensasi waktu untuk klien mengikuti program rehabilitasi di sini dengan dia tetap terdaftar atau berstatus sebagai pelajar di Pelajar. sekolah tersebut. Barangkali ada tugas-tugas tertentu yang diberikan, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang diberikan, itu tetap kita fasilitasi di sini. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, dan ini sudah berjalan di kita sebenarnya dengan adanya kolaborasi dengan sekolah itu tadi, bahkan ada juga beberapa klien anak kita yang itu mereka menjalani sekolah bahkan kuliah sambil di sini gitu. Ketika ujian misalnya ada melalui online apa segala macam itu kita fasilitasi di sini. ya. Jadi proses itu berjalan dua-duanya sebenarnya. Termasuk di kita juga ada program yang namanya bimbel ya, bimbingan belajar gitu. Jadi kita memang mendatangkan guru-guru dari berbagai sekolah yang sudah kerjasama dengan kita untuk memberikan pelajaran-pelajaran sekolah berdasarkan tingkatan masing-masing gitu. Jadi ada yang tingkatan apa SLTP gitu ya, ada yang SMA. SLTA, nah itu SMP atau SMA itu berjalan di program kita di sini gitu. Hanya memang tadi penekanannya adalah secara lebih spesifik nanti kita akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan sekolah tempat di mana anak ini sedang bersekolah gitu. Jadi tidak masalah. Oke. Jadi semoga terjawab ya kepada Ibu Hasnah dari Kutai Barat ini. Mungkin untuk lebih teknisnya Ibu Hasnah ya bisa menghubungi call center Balai Rehab Tanah Merah ya supaya bisa lebih kalau mau tanya-tanya gitu kalau hanya apa namanya dari program musik mungkin baru sedikit insight atau baru sedikit pemahamannya boleh komunikasi atau menghubungi call center Bareta ya. Kemudian ini ada testimoni. Testimoni dari pendengar Bareta yaitu atas nama Bapak Wilson Handi dari Tarakan. Adik saya rehab di Bareta selama 6 bulan di tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas dengan baik dan bekerja dengan baik. Terima kasih Bareta. Terima kasih Bareta, semoga rawatan dengan kebutuhan individu ini sudah menjadi terobosan yang baik bagi para pejuang sembuh dari narkoba. Mungkin Amin. ada tanggapan Ya kita dari Berbahaya Haki? ikut senang lah ya, ikut senang mendengar progres atau perkembangan teman-teman yang sudah menjalani rehabilitasi ya tentu ini kebanggaan kita bersama gitu. Artinya keberadaan Bareta ini bisa Cukup membantu dirasakan ya gitu. dirasakan oleh masyarakat, membantu terutama dalam hal mengatasi permasalahan adiksi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pesan nih buat teman-teman kita, sahabat-sahabat Bareta di luar sana yang barangkali masih takut mau rehab Iya, atau masih bingung atau bingung. gimana gitu. Nah, ini jadi satu pengalaman dan testimoni yang sangat baik saya rasa gitu. Iya. Semoga ini adiknya Pak Wilson masih tetap bisa Ya, terus menjaga mudah-mudahan. pemulihan Ya. ya, bisa pulih dan terus produktif. Oke. Sebelum kita closing, kira-kira ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari kami. Kira-kira selama menerapkan gitu ya individual based need treatment ini Berbahaya Haki, kira-kira apa sih tantangan terbesar gitu ya dalam penerapannya? Kemudian serta bagaimana kira-kira pendapatnya Berbahaya Haki untuk melihat keberhasilan atau bukan cenayang ya, tapi kira-kira memperkirakan ini keberhasilannya program ini akan sejauh apa? Seberhasil apa? Silakan. Ya, kalau bicara tantangan tentu dari sisi kita Bareta dulu ya, dari sisi Bareta tadi karena kita memang ada dengan program kita ini ada tuntutan untuk kita menyesuaikan nih dengan kebutuhan klien. Sementara di sisi lain tadi kan kebutuhan klien ini sangat beragam nih, sangat berbeda-beda. Nah, tentu ada penyesuaian pendekatan yang juga harus sangat beragam yang kita siapkan gitu, Iya, sesuai betul. dengan kebutuhan masing-masing individu gitu. Makanya itulah kenapa kita melibatkan lintas profesi nih, melibatkan lintas
disiplin keilmuan yang kita lakukan di sini gitu. Bukan hanya sebatas eh, tenaga atau pegawai yang tersedia di Bareta, tapi bahkan kita juga berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di luar Bareta gitu, dengan organisasi profesi, dengan instansi-instansi untuk mengcover tadi gitu. Misalnya kan eh, contoh tadi seperti pertanyaan Bu Hasna ya kalau nggak salah ya. Di kita kan nggak ada guru nih. Iya Nah, betul. jadi kita perlu menyediakan karena kebutuhan Tenaga pendidik ya. individu spesifik dari anak ini adalah pelajaran tertentu di sekolah, tentu kita membutuhkan tenaga pendidik. Nah, kita kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal gitu karena kita tidak tersedia. Nah, jadi memang tantangannya adalah kita menyesuaikan untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang ada itu tadi gitu. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, saya rasa itu sesuatu yang tantangan yang bisa kita hadapi gitu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, nah ini yang mungkin perlu digaris bawahi juga nih Sis Uci. Iya. Seringkali ketika kita bicara tentang individual need tadi, apalagi misalnya dengan waktu yang katakanlah tadi ada yang pengalaman 6 bulan, ada Betul, yang 3 3 bulan. bulan. Nanti pada waktu tertentu mungkin ada klien yang 2 bulan dia udah selesai nih. Nah, seringkali yang menjadi tantangan adalah kesiapan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali klien Iya, ini. betul, betul. Ya tentu kita memahami gitu ya, ada kekhawatiran misalnya dari keluarga. Apa iya dengan waktu Hanya 2 2 bulan bulan gitu ya. Iya. anak saya, suami saya atau saudara saya ini udah siap pulang nih misalnya. Benar-benar Nah, pulih gitu ya. betul. Kekhawatiran-kekhawatiran itu yang seringkali memang menjadi tantangan gitu. Karena tadi mungkin sebagian berpatokan pada waktu gitu. Selama ini mungkin terinfokannya rehab itu harus 6 bulan misalnya, rehab itu harus 5 bulan atau harus 1 tahun gitu. Nah, seringkali kan kesiapan keluarga ini tadi gitu. Padahal sekali lagi bahwa program rehabilitasi ini kan kita tidak hanya bicara soal waktu gitu, tapi ini adalah proses yang memang akan berlangsung sepanjang hidup gitu, berlangsung seumur hidup. Nah, disitulah diperlukan peran dan juga dukungan dari keluarga gitu. Keluarga, Jadi ya. kesiapan-kesiapan ini yang memang kita harus sama-sama saling memahami nih. Makanya tadi kalau kita bicara tentang kolaborasi keluarga, peran keluarga nanti akan sangat penting di Penting ya. sini gitu. Jadi kita akan menyesuaikan dari sisi dukungan-dukungan itu gitu. Karena begini juga ya, ketika kita bicara tentang misalnya waktu tadi sekali lagi nih seringkali kan yang menjadi kekhawatiran Iya, soal betul, waktu nih. betul. Mau berapa lama pun di sini kan juga tidak ada jaminan untuk ketika pulang sudah Pulih ya. pulih gitu. Kalau yang dia dapatkan di sini tidak sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Betul. Ya misalnya gampangnya orang datang ke sini, kalau kita mau ngasih contoh secara umum gitu ya. Orang datang ke sini sakit gigi misalnya. Ya dia 6 bulan di terapi untuk sakit selain sakit gigi di sini kan nggak, sakit giginya juga nggak akan Iya, tidak teratasi gitu ya. teratasi, betul. Tapi ketika yang kita atasi adalah sakit giginya, ibaratnya 2 hari pun bisa jadi sakit giginya selesai. Nah itu contoh gampangnya lah gitu. Jadi kita tidak berorientasi pada itu gitu, tapi pada waktu, tapi berorientasinya pada progres ini tadi gitu. Nah diharapkan makanya kesiapan keluarga, kesiapan bahkan masyarakat gitu untuk menerima kembali klien-klien kita, sahabat-sahabat kita yang sudah selesai menjalani rehab itu sangat penting gitu. Jadi untuk bisa nanti saling menguatkan, saling mendukung supaya pemulihan ini bisa dilanjutkan di rumah dan di masyarakat begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian sebagai penutup, kira-kira Bro Baihaqi apa pesan atau mungkin yang mau disampaikan lah kepada masyarakat tentang pentingnya memahami bahwa rehabilitasi itu sebenarnya bukan hukuman, melainkan bentuk pemulihan yang paling tepat gitu ya. Kemudian mengubah paradigma masyarakat atas yang tadi Bro Baihaqi sampaikan bahwa masa rawatan rehabilitasi harus berfokus pada client center care. Silakan. Ya, jadi tentu ketika kita bicara rehabilitasi ini adalah salah satu jalan gitu ya, salah satu cara untuk teman-teman sahabat-sahabat Bareta yang di luar sana yang mungkin punya masalah terkait dengan adiksi untuk bisa memulai perjalanan pemulihannya, untuk mulai bisa berhenti dari penggunaan zatnya gitu. Jadi semua orang yang datang ke sini
seperti yang tadi perlu kita garis bawahi lagi bahwa teman-teman kita ini datang sebagai subjek yang memang ingin memulai pemulihan, dan kita Bareta adalah fasilitatornya gitu. Jadi tidak ada, apalagi kalau menggunakan istilah hukuman misalnya atau lain sebagainya, tidak gitu. Tapi program di sini memang program yang betul-betul menekankan pada membantu atau memfasilitasi sahabat-sahabat Bareta yang perlu untuk melakukan pemulihan dan perubahan agar bisa mulai melakukan pemulihan dan perubahannya itu tadi gitu, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai metode yang disediakan di Balai Rehab gitu. Nah, itu yang mungkin paling penting gitu untuk ke teman-teman sahabat Bareta yang barangkali takut atau ragu-ragu masuk gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kita akan memperlakukan sebagaimana mestinya, sebagai manusia, bahkan tadi sebagai subjek gitu, bukan sebagai objek yang direhab, artinya dilakukan berbagai intervensi dan lain sebagainya gitu. Oke, luar biasa sekali closing statementnya dan pesannya untuk sahabat Bareta dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk waktunya Bro Baihaqi, terima kasih untuk sharing pengalaman dan pengetahuannya, luar biasa sekali, semoga itu sangat bermanfaat ya. Oke sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi kita yang sangat menarik tentang individual need based treatment yang saat ini menjadi penentu masa rawatan rehabilitasi di Bareta. Penting untuk sahabat Bareta ketahui, kami di Bareta memandang setiap klien kami memiliki kebutuhan serta tahapan perubahan yang tentunya berbeda-beda. Pendekatan individual need based treatment adalah cara yang paling tepat untuk memfokuskan pemulihan berdasarkan kebutuhan klien sendiri. Nah, mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat menambah insight baru untuk sahabat Bareta ya. Melalui ruang siar Radio Bareta, kami juga ingin tetap menyampaikan program layanan kami di Bareta, yaitu rehabilitasi narkotika gratis. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui Si Cepat Sehat Bareta Satu Pintu. Sahabat bisa mengetik Balai Rehab Tanah Merah.bnn.go.id pada fitur search browser sahabat Bareta, dan pada menu bagian di halaman depan, sahabat Bareta bisa langsung mengklik menu Si Cepat Sehat Bareta Satu Pintu. Di sana semua layanan kami sudah kami integrasikan dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera datang ke Bareta. Untuk sahabat Bareta mungkin yang saat ini masih mempunyai rasa ketergantungan dengan narkoba, atau mungkin sahabat Bareta mempunyai teman, keluarga, atau sanak saudara yang masih mungkin menggunakan narkoba, jangan ragu, mari segera buat keputusan untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Segera akses layanan kami akan siap membantu. Langkah awal ini merupakan wujud kepedulian dan perubahan terhadap diri sendiri untuk menjadi lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cemerlang. Demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini, sahabat Bareta. Bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk dapat berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami di www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Uci bersama Bro Baihaqi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar sahabat. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.